Hukum mengucapkan perayaan Natal oleh seorang Muslim sering menjadi perbincangan yang mencuat setiap akhir tahun, terutama jelang pergantian tahun. Kiai Ahmad Fahru Rozi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyebut perkara mengucapkan perayaan Natal sudah menjadi bagian dari perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak lama. Kata dia, terdapat dua kelompok besar yang kerap mendebatkan perkara ini. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait hal ini? Apakah pemaksaan penggunaan atribut Natal oleh karyawan Muslim artinya melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya? Bagaimana mengedukasi umat Muslim agar lebih memahami antara perbedaan toleransi dan keimanan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan cendekiawan Muslim Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Masya Allah. Terkait lagi-lagi Bung Ahmad, dan ini terulang ya setiap pergantian tahun, sering dibahas, ada yang pro dan kontra. Mengapa sebagian Muslim tetap ikut merayakan perayaan Natal atau Tahun Baru meskipun Majelis Ulama Indonesia sepertinya tahun lalu telah menyatakan keharamannya? Apakah pemaksaan penggunaan atribut Natal kepada karyawan Muslim melanggar prinsip toleransi yang sebenarnya, Bung? Ya, ini tentu menjadi satu keprihatinan kita semua dan inilah sesungguhnya fakta yang terjadi di masyarakat Muslim. Jadi para tokoh ya ulama di MUI itu harus memahami betul inilah fakta umat Islam bahwa dakwah harus terus digencarkan. Itu artinya kan ada kondisi di mana tidak semua Muslim tuh bisa memahami, bisa membedakan, bisa juga karena kondisi. Jadi cukup banyak sebenarnya faktor kenapa umat Islam tuh kok masih ada yang ya belum paham sih pada prinsipnya belum paham tentang bagaimana dia harus membedakan mana yang namanya muamalah, mana yang namanya akidah, ibadah gitu ya. Literasi tentang akidah ini berarti kan masih lemah ya. Nah, ini tentu menjadi faktor utama kalau menurut saya. Nah, yang kedua tentang atribut, kalau kita kemudian memahami apa namanya bahwa Natal itu bagian dari akidah gitu ya, karena kaitannya dengan eh, sebagaimana disampaikan oleh wali gereja itu ya bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Sementara di dalam Islam yang namanya Isa Al-Masih adalah hamba Allah, maka atribut di situ otomatis juga bagian dari akidah. Ini penting memang untuk menjaga akidah seperti itu memang sangat penting. Karena itu juga merupakan pelanggaran dari toleransi itu sendiri. Karena toleransi itu kan eh, sebenarnya membiarkan ya, kalau prinsipnya itu yang membiarkan eh, apa namanya agama lain, membiarkan agama lain tidak boleh mengganggu, tapi juga jangan mencampur aduk juga, jangan kemudian ikut-ikutan juga, ikut merayakan juga, itu makan kebablasan namanya. Itu Mas Anggi. Dan menurut Anda bagaimana mengedukasi umat Muslim agar lebih memahami perbedaan antara toleransi dengan keimanan? Karena ini terus berulang setiap tahun ya, Bung. Ya memang ini bukan hanya salah umat juga sih ya, karena umat itu kan dia itu secara umum yang namanya masyarakat awam itu kan memang menjadi objek dakwah ya. Itu artinya di sini memang ada tadi yang disampaikan Mas Anggi bahwa di situ ada semacam perbedaan pendapat gitu ya. Padahal kalau kita coba merujuk ya di surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu kan eh, seolah-olah gitu ya itu eh, boleh gitu ya, seolah-olah boleh ya, untuk apa namanya saling eh, menghormati, menghargai, terus mencampur aduk itu kan seolah-olah boleh ya. Padahal itu sebenarnya di dalam muamalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi itu ya, itu sebenarnya di dalam muamalah ya, bukan jadi penghormatan itu di dalam muamalah.
bukan di dalam akidah gitu. Nah, ini harus dipahami juga oleh umat Islam pada umumnya. Kemudian apa yang namanya di Quran surat An-Nisa juga disampaikan bahwa ucapan salam atau penghormatan atau kalau kita itu diminta membalas ya, membalas penghormatan, membalas salam, itu sebenarnya bukan antar antar agama bukan, tetapi sesama Muslim sebenarnya. Kalau dengan non Muslim yang namanya ucapan salam itu sudah ada aturannya tersendiri juga. Jadi misalnya kalau orang Muslim itu mengucapkan Assalamualaikum, jawaban kita tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Jadi menyempurnakan dan itu berlaku hanya untuk umat Islam sebenarnya. Nah, ini eh, hal-hal seperti ini memang perlu dipahami oleh umat Islam. Kita sudah begitu, kita sudah meyakini ya bahwa di surat Al-Kafirun itu kan ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, itu kan disampaikan oleh Allah jelas di dalam Al-Quran. Artinya kalau Quran itu kan sudah puncaknya keyakinan seorang Muslim. Dan ini sangat berhubungan dengan akidah. Jadi umat Islam ini harus betul-betul diedukasi bahwa dia harus membedakan misalnya antara akidah dan muamalah gitu. Jadi selama itu bidang muamalah seperti kerja bakti gitu ya, bikin jalan raya gitu. Kemudian tentang bertetangga. Tetapi kalau masuknya kepada akidah dan ibadah itu seperti misalnya Natal bersama, mengucapkan ucapan Natal. Lagian orang Kristen juga nggak membutuhkan ucapan dari umat Islam. Umat Islam aja yang kepo gitu ya, mereka juga nggak butuh. Pernah kan ya seorang tokoh dari Kristen juga eh, nggak apa-apa, nggak diucapkan juga. Jadi umat Islam kenapa harus kepo seperti itu? Kalau kita bicaranya toleransi dan kerukunan itu juga bukan seperti itu juga kan? Jadi kalau kita membiarkan peringatan eh, hari besar umat lain, itu kan toleransi dengan membiarkan itu. Jadi ini tentu menjadi tugas besar para ulama dan juga masyarakat Muslim harus juga melek literasi tentang pendalaman akidah dan muamalah ini, Mas Anggi. Dan apakah kampanye pluralisme agama yang mencampur adukan akidah melemahkan identitas keimanan umat Islam saat ini, Bung? Ya benar. Jadi ini kan memang agenda Barat ya, agenda lama ya, yang namanya pluralisme itu ya. Kalau yang namanya isme ya, ini harus dipahami juga oleh umat ya pada umumnya ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan pluralisme, apa yang disebut dengan pluralitas gitu ya. Kalau isme itu berarti paham, kalau pluralitas berarti sifat, faktanya gitu ya. Dan ini kan di MUI juga sudah ada fatwanya tahun 2005 ya, kalau nggak salah ya, betul ya 2005 itu kan sudah disebutkan bahwa pluralisme agama itu haram hukumnya gitu. Inna dina indallahil Islam itu ayat yang dipakai oleh di dalam fatwa MUI itu kan di situ mencampur aduk kan berarti mencampur aduk akidah gitu, mencampur aduk ibadah. Nah, yang namanya pluralisme itu meskipun nanti narasi yang dibangun ya untuk toleransi lah, kerukunan lah, itu sih biasa. Tapi itu sebenarnya adalah proyek sebenarnya proyek eh, dari Barat untuk melemahkan akidah Islam itu sendiri. Nah, sementara yang namanya pluralitas itu memang berhubungan dengan keragaman empirik, jadi keragaman sosiologi. Jadi kalau pluralisme itu teologis, ya kalau pluralitas itu sosiologis gitu. Nah, kalau sosiologis ya memang boleh dan itu memang fakta keragaman laki dan perempuan, keragaman suku itu memang seperti itu kan faktanya kan ya. Nah, ini harus betul-betul dipahami
antara pluralisme dan pluralitas ini harus dipahami betul ya. Pluralisme itu sebuah paham yang berkaitan dengan teologis, dan pluralitas itu sifat-sifat keragaman yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri gitu, Mas Anggi. Terkait apakah benar perayaan Tahun Baru hanya bersifat budaya karena banyak juga yang mengeluh-keluhkan ini kan sudah menjadi budaya ataukah ada nilai ideologis yang harus diwaspadai, Bung? Ya, memang kan ada juga satu kaidah ya di dalam Islam tuh yang namanya budaya atau adat itu bisa diambil atau tidak itu kan selama berkesesuaian dengan syariah gitu kan ya. Kalau bertentangan dengan syariah, walaupun itu dianggap budaya, dianggap adat, tetap tidak boleh diambil. Nah, kalau kita lihat faktanya dulu ya, misalnya kayak perayaan Natal itu, perayaan Tahun Baru tuh memang apa sih isinya gitu? Ya kan hura-hura, kadang minuman keras, kadang ya terus begadang sampai malam, terus buang-buang uang dengan kembang api. Nggak ada apa-apanya juga di situ kan ya, kecuali kesia-siaan kan. Tapi lebih dari itu di dalam sejarah yang namanya Tahun Baru itu kan dirayakan oleh bangsa Romawi dulu ya. Itu untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa dulu itu. Nah, kemudian orang-orang Kristen kan ikut merayakan di 1 Januari. Kalau kita lihat dari perspektif historis, berarti ini sudah masuk juga ke paham juga berarti. Jadi bukan hanya sekedar budaya yang kemudian boleh, tidak bisa begitu. Jadi dari sisi historisnya juga ini merupakan paham, dari sisi empiriknya juga yang terjadi adalah perilaku-perilaku yang tidak ada manfaatnya, sia-sia gitu. Itu Mas Anggi. Terakhir, bagaimana cara menegakkan batas toleransi tanpa menyinggung keyakinan umat lainnya, serta bagaimana memastikan pendidikan akidah menjadi fondasi yang kuat bagi umat agar tidak mudah terpengaruh tradisi non-Islam atau statement-statement yang mengatakan menjadi Islam tidak harus ke Arab-Araban. Itu bagaimana, Bung? Ya, ini memang luar biasa ya. Jadi inilah narasi yang selalu dibangun tuh kan seperti itu ya. Padahal pertama yang namanya umat Islam itu ya, oleh Islam itu kan dilarang menyerupai kaum yang lain ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya kan ya. Tidak diperbolehkan kita tuh apa namanya menyerupai kaum yang lain. Ini hubungan nanti dengan akidah, dengan ibadah kan ya. Eh, Juga berkaitan dengan budaya misalnya, di mana budaya itu harus juga kita timbang dengan akidah Islam gitu ya. Jadi intinya sih bagaimana kita kemudian melihat fakta-fakta ini dengan sudut pandang Islam. Itu Islamic worldview lah istilahnya itu ya. Jadi kalau kita memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sudut pandang Islam, maka kita akan tahu misalnya agama Islam itu agama yang hanya satu, hanya Islam lah yang diridhoi Allah gitu. Inna dina indallahil Islam, surat Al Imran ayat 19 itu juga harus menjadi semacam patokan ya. Itu kan nanti dilanjutkan di surat Al Imran 85 yang Allah tegaskan bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam itu kerugian atau kesesatan kan di situ kan ya. Nah, ini artinya bahwa pertama eh, Islam harus dijadikan patokan, itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sendiri jelas berupa hukum-hukum di situ. Sehingga eh, umat Islam kemudian harus betul-betul memahami ajaran Islam ini sendiri. Dia nanti bisa membedakan mana akidah, mana muamalah. Nah, ini harus betul-betul ditekankan. Nah, yang terakhir ya sebenarnya sih kalau kita buka sejarah juga di zaman
Islam ya, di zaman kejayaan Islam tuh ya justru eh, keragaman agama itu tidak menjadi persoalan di dalam Islam itu, justru keragaman itu malah diberikan pembiaran untuk bisa hidup bersama di dalam daulah Islam. Ini kan Islam tuh keren kan ya. Jadi Islam tuh sempurna. Jadi yang namanya konsep tentang toleransi itu sempurna. Konsep tentang akidah, tentang ibadah, tentang bagaimana bermuamalah, itu semua di dalam Islam sudah dianjurkan dengan sangat-sangat jelas, terukur, dan itu tidak melanggar Islam kan. Nah, kalau kemarin misalnya ada perubahan nomenklatur misalnya dari moderasi agama menjadi kerukunan, kerukunan beragama, itu juga sebenarnya hanya bahasa aja, karena nanti narasi tentang toleransi itu biasanya dihubungkan juga dengan narasi tentang kerukunan. Tetapi kalau praktek-prakteknya itu kemudian tidak berubah, ya berarti masih pluralisme juga sih pada ujungnya nanti. Itu hanya perubahan nomenklatur aja. Nah, pada faktanya masyarakat kemudian tetap masyarakat Muslim tetap banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah ini. Nah, ini tentu eh, perlu dakwah dan pendidikan yang lebih masif lagi, karena berkaitan dengan akidah itu berkaitan dengan dosa dan pahala, berkaitan dengan surga dan neraka, dan tentu ini sangat penting sekali. Bahkan di dalam Islam itu ya, yang namanya ucapan aja ya, ucapan itu bahkan diperhitungkan di dalam Islam itu. Kalau ucapan yang baik, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan derajat dari Allah. Kalau kita mengucapannya buruk, itu kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan kehinaan. Nah, ucapan-ucapan untuk eh, apa namanya eh, akidah umat lain seperti Natal, seperti Tahun Baru, ini berarti ucapan yang buruk, yang dosa gitu, pada akhirnya kan mendapatkan dosa, mendapatkan kehinaan. Nah, itulah hebatnya Islam, sampai ucapan aja dibahas gitu. Saya kira itu Mas Anggi. Jazakallah Bung Ahmad untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi penyemangat di penghujung tahun. Semoga tahun berikutnya akidah kita semakin kokoh, karena tadi sudah disampaikan oleh Bung Ahmad, Islam telah mengaturnya, jadi kita tinggal menjalankannya saja ya Bung. Tidak usah Ya, cari-cari istilah-istilah yang sebetulnya sudah diatur dalam Islam. Jazakallah sekali betul. lagi Bung Ahmad, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.